pertandingan. Salut Cin, setelah 72 tahun gila lu bayangin nunggu lama lu. Performa Ronaldo yang nggak bagus-bagus banget Iya, gitu. karena udah usia ya, usia senja ya. usia. Apalagi pulangnya juga, wah tuh tanggal cantik sih. Nah, ini fakta bahwa kalau menurut kita ya, Iya, ini fakta bahwa memang ada campur tangan politik di balik kartu merahnya Balogun. Selamat datang di BBB, Berita Bola Bu ST. Lagi minggu ini Cin, minggu ini banyak berita lagi Cin. Kacau. Berita minggu ini tuh sangat-sangat panas. Sangat panas. Benar, kita sudah pilih 5 berita terbaik yang akan kita bawakan hangat di ya kali ini. Benar-benar. Berita pertama. Cin. Oke, dari bola.net. Swiss ke perempat final setelah 72 tahun. 72 tahun. 72 tahun nunggu, akhirnya Swiss balik ke perempat final Piala Dunia. Swiss dan Kolombia bermain imbang 1-1 setelah 120 menit. Tidak ada gol tambahan di extra time, babak adu penalti jadi penentu. Kiper Gregor Kobel jadi pahlawan dengan 2 penyelamatan untuk membawa Nati lolos 4-2. Swiss akan menghadapi Argentina di perempat final, pertandingan yang bisa jadi pembuktian buat tim underdog ini. Apakah bisa Swiss bikin kejutan dan kalahkan Argentina di perempat final? Setelah Bisa nggak? Ya nggak tahu ya, tergantung Pak FIFA aja. Tergantung Pak FIFA. Tapi lagi, kepala Pak FIFA bundar. Maksudnya bola bundar ya, bola bundar. Jadi who knows ya namanya pertandingan. Salut Cin, setelah 72 tahun gila lu bayangin nunggu lama lu. 72 tahun ya. Apalagi dengan format sekarang yang timnya itu lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya gitu kan. Secara persaingan juga mungkin Lebih bisa ketat jadi banget, lebih ketat. Swiss bahkan bisa melangkah jauh ke perempat final setelah 72 tahun. Wih, Lawannya Kolombia coy, nggak nyangka juga. Kolombia keras loh. Keras. Makanya kan sebelum match mulai kan yang diunggulkan kan Kolombia rata-rata. Benar. Tetapi mengejutkannya Swiss bisa ngalahin. Ya, karena kalau udah ada penalti memang pertaruhannya 50-50. Itu ya, 50-50. Benar. Oke, lanjut berita kedua. Pak Angga. Oke, siap. Spanyol singkirkan Portugal. Air mata Ronaldo mengucur deras. Sedih. Mikel Merino cetak gol penentu di menit akhir untuk Spanyol. Cristiano Ronaldo pulang dengan air mata usai Piala Dunia terakhirnya berakhir. Sedih, mengset. Piala Dunia terakhir Cristiano Ronaldo berakhir dengan air mata. Oh, Cido sedih. Spanyol mengalahkan Portugal 1-0 lewat gol super sub Mikel Merino di menit akhir. CR7 yang sudah berusia 41 tahun harus mengakui keunggulan La Furia Roja di babak 16 besar. Ini jadi pukulan telak buat Portugal yang sebelumnya difavoritkan setelah tampil impresif di fase grup. Pelatih Roberto Martinez langsung dipecat setelah kegagalan ini. Media Portugal menyebutnya sebagai terlalu fokus mengakomodasi Ronaldo. Apakah ini benar-benar era akhirnya Ronaldo di Piala Dunia? Atau dia bisa comeback lagi di berarti 4 tahun lagi? 45. Aduh, 45 tahun lah. Kayaknya Ronaldo tuh sampai nanti Mbappe sama Yamal udah pensiun, dia masih main. Kayak masih main. Kayak ini, kayak siapa striker yang pemain Jepangnya udah tua banget. Yang sampai umur 50 tahun. Sampai 50 tahun. Sampai 50 tahun. Bisa jadi, ya kan? Siapa tahu namanya Ronaldo, siapa yang nggak tahu. Tapi lagi-lagi nih, Portugal kalah gitu. Kenapa bisa? Apakah faktor Roberto Martinez-nya tuh makanya langsung dipecat gitu? Banyak faktor sebenarnya. Mulai dari secara Portugal secara keseluruhan ya, sebagai tim gitu kan. Terus juga performa Ronaldo yang nggak bagus-bagus banget gitu. Karena udah usia ya, usia senja ya. Apalagi pulangnya juga, wah tuh tanggal cantik sih, ya kan? Shopee 77. Ya kan? Di antara 7 gol yang lain, dia nomor 7, tanggal 7. Enggak kan, kalau kata spekulasi warganet kan, tanggal 7, bulan 7, nomor 7. Ternyata bukan Cristiano Ronaldo, Ferran Torres. Kasih asis Ferran Torres tuh. Bener sih. Bang ganteng tuh. Manis sih, asisnya manis, bener. Padahal kan ini golnya nyelekit lagi. Itu dia, di menit-menit akhir. Injury time. Aduh. Kalau dibilang kan, Portugal tuh kayaknya di tahun ini generasi emas cuy. Sebenarnya secara di atas kertas ya. Kita ngeliat data di atas kertas. Pemain tengahnya lu bayangin aja, tiga-tiganya masa sih. Tiga top lini tengah itu klub Eropa. Tapi yang dikambing hitam kan Ronaldo. Ya kan? Jadi, mungkin ikonnya Ronaldo ya mungkin itu kali ya.
Portugal Iya. kan dengan identik Ronaldo. Tapi kalau misalnya mau ngomongin secara taktikal ya, mungkin ya. Ini analisa konyol aja sih. Oke. Analisa Haji Naim. Gimana Retanocin? Ya, menurut gua memang pelatihnya ini miskin taktik sih. Miskin taktik. Bener. Jadi nggak bisa tahu lah kira-kira. Terutama gini ya, di satu tim yang dimana di situ banyak pemain bintangnya, itu sulit nyatuin egonya, Iya. gitu. Nah, gimana caranya meramu itu nggak lain nggak bukan selain daripada peran pelatih. Kalau pelatihnya nggak bisa, ya udah gitu. Berakhir akan seperti ini. Padahal dia harusnya belajar dari pengalaman di waktu ngelatih timnas Belgia. Kan timnas Belgia emas juga generasinya tuh. Sama Ya. dia juga gagal di bawah. Gagal Harusnya juga. bikin jadi pelajaran lah. Ini kan isi bintang muanya gitu. Ya, dia nggak belajar berarti, nggak boleh ya. Bahkan Lanjut. Rekan Niko. Berita ketiga dari Goal.com, kontroversi Balogun. FIFA dikritik Parlemen Eropa. Skandal kartu merah Valerin Balogun guncang Piala Dunia. Parlemen Eropa desak investigasi FIFA dan Trump dituduh campur tangan. Pasti. Kartu merah Valerin Balogun bukan cuma soal wasit, tapi udah jadi masalah politik internasional. FIFA diguncang skandal setelah keputusan suspensi Balogun yang dikecam banyak pihak. Pemain AS itu dianggap diuntungkan oleh intervensi Presiden AS Donald Trump ke FIFA. La Liga Chef bahkan menyebut ada diam-diam saja dari Federasi Sepak Bola Global. Efeknya domino. Inggris banding kartu merah Kwanza. Prancis protes kartu kuning Olise dan Belgia ikut-ikut menyindir. Presiden Infantino diminta menghadapi investigasi Parlemen Eropa. Apakah FIFA benar-benar berpihak kepada negara besar atau ini cuman konspirasi yang kebesaran? Nggak ada konspirasi, ini bener. Ini fakta. Apalagi itu Iya. kan negaranya si itu sendiri. Iya. Oke. Mungkin si Pak FIFA itu juga nggak berdaya juga berdaya. di hadapan Donald Trump. Donald Trump. Ya kan? Ya kan yang minta Donald Trump. Siapa Bener, tahu yang minta Donald bener. Trump. Lu mainin Untungnya. lu mesti mainin Balogun. Kalau enggak, gua Balogan aja. Tapi pernah tuh si Trump itu di wawancara ceritanya. Gimana tuh? Di wawancara sama media gitu kan. Dia bilang dia nggak ngerti kartu merah tuh apa awalnya tuh. Jadi kayak seolah-olah kenapa kartu merah itu menjadi orang tuh nggak boleh main. Menurut dia aneh lah. Dia berarti nggak ngerti bola. Terus dia ikut campur gitu. Mentang-mentang dia ya udahlah begitu. Ya udah. Cuman ya sangat disayangkan. Sayangkan peran FIFA di sini nggak banyak terhadap kasus ini. Terus juga untungnya USA kalah waktu itu. Itu dia Dibantai sama Belgia. Gitu. Anda makan karma Anda sendiri. Ya, buah si malakama anjay. Buat semalakama. Oke, lanjut berita keempat. Oke. Rekan Angga. Terima kasih rekan Nicole. Fulham tunjuk Alvaro Arbeloa gantikan Silva menurut BBC Sport. Fulham resmi tunjuk Alvaro Arbeloa sebagai manajer baru, mantan bek Real Madrid dan serta mantan pelatih Real Madrid itu gantikan Marco Silva yang pergi di tengah musim. Langkah berani Fulham ambil mantan pelatih Real Madrid sebagai pelatih kepala. Alvaro Arbeloa resmi ditunjuk sebagai manajer Fulham menggantikan Marco Silva. Ex pelatih Real Madrid sebelumnya pernah menangani tim muda Real Madrid juga nih. Fulham percaya pengalaman Arbeloa di level tertinggi bisa bawa klub naik level. Ini jadi salah satu kejutan di Premier League. Banyak yang meragukan Arbeloa karena minim pengalaman sebagai manajer utama di level klub papan atas. Menurut kalian gimana ini? Arbeloa bisa sukses di Fulham atau jadi eksperimen gagal di Premier League? Kalau menurut analisa kita nih ya, Analisa Haji Naim. Haji Naim ya, memang levelnya Arbeloa ini harusnya mulai dari situ. Oh, dari klub kecil. Iya, bukan klub kecil sih, maksudnya klub mediocre lah, ya, mediocre. Masih mendingan klub kecil Cin dibanding mediocre anjir. Iya, klub papan tengah lah, klub papan tengah. Iya, itu ya. dia. Mulai dari klub papan tengah dulu, jangan langsung, walaupun ya Fulham main di Premier League gitu Ya. kan, tapi di secara statistik ya mungkin Fulham itu masuk ke tim papan tengah Ya. ya, Premier League. Harusnya memang secara pengalaman ya Arbeloa harusnya mulai dari situ, jangan langsung tiba-tiba ke Madrid. Ya, itu salah. Salah, makanya kurang cocok lah waktu kemarin di Madrid. Makanya hasilnya kurang memuaskan di Tapi Madrid. mungkin aja dengan ngelatih Fulham ya dia banyak eksperimen yang berhasil juga gitu ke depannya. Karena ya nggak susah, nggak begitu susah ngatur pemainnya juga kan. Beda sama kayak ngatur jenderal gitu. Pak Jenderal susah diatur itu. Fans Madrid nih, lu ngelihat Arbeloa, lu kepengennya dia sukses atau enggak di Premier League? Real Madrid kalau ngeliat mantan pemain Real Madrid ya harusnya gue pengen mereka sukses gitu. Jadi pelatih kayak macam si siapa?
Zidane udah terbukti tuh suksesnya. Siapa lagi? Solari Xabi juga, Alonso. Xabi Alonso. Tapi sayangnya Alonso nggak cocok. Alonso ke Chelsea mudah-mudahan bagus. Tuh, Tapi kalau Alonso kayaknya lebih mantap sih. lebih mantap. Lebih pengalaman lah. Ya. Oke, nih kita berita terakhir masuk ke sepak bola lokal. Sikat rekan Ocin, berita terakhir. Menurut bola.com, John Herman panggil 50 pemain untuk Piala AFF 2026. John Herman panggil 50 pemain untuk TC Piala AFF 2026 termasuk 5 pemain abroad. 3 diantaranya bermain di Eropa seperti Justin Hubner dan Marcelino. Persiapan Piala AFF 2026 jalan cepat. Herman panggil 50 pemain termasuk 5 pemain abroad. John Herman selipkan 5 pemain abroad dalam 50 pemain timnas Indonesia untuk training camp Piala AFF 2026. 3 diantaranya bermain di Eropa, Justin Hubner, Marcelino, dan Michel Bakker. Persib dan Persija jadi klub penyumbang pemain terbanyak dengan masing-masing 11 pemain. Dengan skuad seluas ini, Indonesia jelas serius mau juara Piala AFF tahun ini. Apakah saatnya kali ini Indonesia akan mengambil Piala AFF kembali? Bisa sih menurut gue bisa. Tapi ini terlalu serius sih menurut gua ya. Masa 50 pemain 50 tuh, 50 gua nggak tahu nih apakah seleksinya akan seketat itu ya sampai AFF aja digas sekencang ini gitu. 50 pemain berarti kalau dibikin kesebelasan 4 lah. 4 tim bisa kan? 4 tim bisa. Iya. Tapi mungkin dari sisi Herman sebagai pelatih baru ya, dia pengen ngelihat banyak pemain-pemain Indonesia, dari Indonesia terutama. Bisa jadi. Jadi dipanggil 50 yang nantinya mungkin akan diseleksi lagi di training camp Iya. gitu. Nanti finalnya akan siapa-siapa aja belum tahu. Belum tahu. Nah, kalau kalian kira-kira nih yang nonton mungkin kepengennya nih squad AFF itu diisi sama pemain siapa aja. Karena dari Persija 11, dari Persib aja udah 11 tuh. Banyak, iya. Itu udah beradu tuh. Udah. Ya kan udah jadi tanding tuh. Betul. Sama satu klub sama satu klub. Iya, satu klub tuh. Makanya ini bakal dinanti-nantikan juga sih sama Siapa masyarakat aja, iya, Indonesia. masyarakat Kira-kira siapa aja tuh? squad Indonesia yang akan bertanding di AFF. AFF nanti betul. Oke. Oke, jadi itulah tadi rekan Angga 5 berita bola yang paling panas yang udah kita rangkum Di untuk minggu ini. Iya, itu dia. Benar. Kalau dari kelima ini kira-kira menurut rekan Angga nih mana yang paling hot lah? Paling hot Balogan lah, gila menurut gua Balogan, kontroversi banget. kontroversi. Sih. Kontroversi banget Balogan. Benar. Masalahnya jarang yang kayak gitu. Bener-bener. Kayaknya selama bukan jarang sih, kayak baru pertama dah. baru pertama ngelihat Menurut gua ada ya, intervensi cemil. dari presiden ya. Mungkin presiden, kita nggak tahu. Ya, Iya, kita nggak tahu yang siapa. nongol sih dia. Iya, nongol di Sama ya kalau menurut gua berita yang ini ya Ronaldo sih. Ronaldo sedih ya. Ronaldo sedih sih. Speed Sedih. sampai nangis gitu kan. Speed sampai nangis, Ronaldo sedih ngelihat Messi makin melaju. Ya, jadi segitu aja berita BBB minggu ini. Pastikan kalian semua follow sosial media Bu ST dan juga subscribe channel Bu ST. Jadi sampai ketemu di BBB minggu depan.